Hai Sobat Berkawan, Halo semua. kembali lagi bersama saya Adi dalam Teh Talk Berka Podcast. Jangan bosan sampai di seberang saya karena hari ini kita masih ditemani sama Bro Kelvin dari HP Indonesia. Terima kasih, mohon kesabarannya. Nah, karena kemarin-kemarin kan mungkin udah banyak ya episode bahas tentang HPE, itu kita udah kemarin bahas storage, terus sebelum-sebelumnya pasti juga udah banyak lah solusi-solusi HP yang lain. Dan biasanya kalau HP itu baunya infrastruktur loh Sobat Berkawan. Tapi kalau masih ingat episode tentang Alletra kemarin, kita sempat bahas bahwa HP akan jadi bisnis yang as a service gitu ya. Itu pasti akan ada solusi-solusi lain yang out of the box gitu. Ketinggalan makanya out of the box. Bukan gitu. Out of the box itu maksudnya di luar lah ya, di luar dari yang biasanya. Di luar core bisnisnya kita biasa. Jadi bukan cuma infrastruktur doang. Nah, hari ini kita akan bahas satu produk HP yang namanya Zerto. Nah, makhluk apakah Zerto itu kita akan tanya langsung sama ahlinya yaitu Bro Kelvin. Oke. Tunggu. Nah, aku tuh sempat baca-baca dikit loh Bro Kelvin. Katanya Zerto itu business continuity plan. Ya solusinya untuk business continuity planning. Jadi fungsi Zerto ini software only, jadi sifatnya agnostik. Fungsinya untuk customer bisa enjoy RPO sama RTO yang paling cepat. Jadi RPO kita bisa hitungannya detik, RTO time untuk recovery-nya itu dalam hitungan menit aja. Tunggu. Itu biasanya mirip-mirip kayak backup gitu ya. Biasanya kalau misalnya business continuity yang aku bayangin itu berarti misalnya aku punya aplikasi itu jalan gitu ya normal, terus tiba-tiba mati gitu ya. Nah, karena kita sudah punya replikasinya, biasanya kita akan recover gitu kan pakai data yang replikasi. Nah, tapi biasanya yang kalau pakai yang konvensional gitu ya kita ngomongnya, itu pasti backup itu nggak mungkin lah sebentar-sebentar, pasti ada jedanya dong karena kan data lumayan banyak ya, dan apalagi kita ngomongin VM gitu pasti agak sedikit sensitif gitu karena VM kan yang ngeri-ngeri sedap ya banyak gitu, satu sistem satu cluster tuh banyak VM-nya. Terus kalau kita backup semua nanti pas nyalain lagi itu bakalan jadi big bang banget loh. Aku bener-bener agak worry gitu sebenarnya dengan model-model replikasi di dunia VM. Nah, tapi pasti ada nih. Mungkin dibedain dulu supaya nggak bingung. Kita ada solusi kalau ngomongin data proteksi. Data proteksi ada dua, ada backup sama ada replication. Nah, replication ini punya keuntungan biasanya dia RPO-nya sangat kecil karena dia kejar terus kan datanya. Karena dia replicate terus dari replicate terus gitu datanya. Ya? Nanti baru setelah itu misalnya kalau kita lakukan failover dia akan gunakan state yang paling akhir. Cuma kelemahannya dari replikasi ini adalah misalnya kayak human error, ransomware, apapun yang terinfeksi di site source, destination-nya akan terinfeksi juga. Keracunan. Betul, jadi sama. Karena ya hitungannya ya ketika ini keracunan, dia pasti ya pairingnya juga keracunan. Pasti keracunan juga. Sama. Akhirnya keracunan dua-duanya. Makanya itu solusi replication only. Makanya biasa di pairing antara backup sama replication. Backup ini kan kita punya multiple point of time ya. Misalnya satu hari sekali kita backup tengah malam, berarti ya ada apa-apa masih bisa balik tengah malam. Tapi buat customer tertentu backup sehari sekali dengan point in time sehari sekali ini kurang bagus. Maksudnya nggak cukup lah untuk bisnisnya mereka. Iya, nggak cukup dong karena kalau sampai mati kan udah tunggu mundur dong. Mundurnya bisa up to sampai misalnya kalau sehari sekali ya 24 jam kehilangan data atau sekian hari gitu ya. Data hilang satu hari. Nah, dengan solusinya ini Zerto kita bisa dapetin kayak tadi RPO-nya kita maunya hitungan detik, kehilangan datanya kalau bisa seminim mungkin dalam hitungan detik, nyalainnya pun cepat gitu. Makanya kita pakai solusinya namanya CDP, Continuous Data Protection. Continuous Data Protection gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar backup atau replicate tapi data protection secara kontinu ya. Makanya solusinya masuk sebagai CDP kategorinya. Bukan masuk sebagai backup, bukan replication. Bukan replication, tapi dia CDP base. Oke. Nah, ini selain dari CDP gitu ya, mungkin boleh sedikit diceritain lebih jauh tentang fitur-fiturnya apa aja kali ya. Si Zerto ini kayak gimana? Nah, kebetulan kita punya sedikit slide untuk bantuin kita. Oke. Jadi mengiterasi sedikit yang tadi sempat kita bahas, dia software only development, berarti hardware-nya agnostik, bisa any kind of brand. Oh, jadi walaupun ini produk HPE nggak harus diinstal di server HPE, nggak harus di server HPE dan nggak harus di storage HP. Oh, storage HP juga nggak harus ya, nggak wajib. Oke. Atau jadi, misalnya software. Atau worst case-nya kita punya storage yang berbeda brand antara DC dan DR, itu juga supported. Oh, juga possible? Possible. Oh, soalnya biasanya kejadian replikasi aja nggak mau loh. Ya kalau replikasi, kalau storage level replication biasanya harus sama brandnya. Nah, itu dia. Okay. Kalau beda brand biasanya kita kerjain di level hypervisor. Betul, kan? Di level C kita harus provide software lagi lah di atas entah itu dari hypervisor atau software pihak ketiga lagi. Tapi kalau si Zerto itu agnostik, bener-bener. Agnostik. Bahkan yang source-nya HPE pun nggak harus. Nggak harus. Oh.
Luar Jadi kita software only deployment. Bener-bener software terlepas ya, bener-bener walaupun namanya HP Zerto tapi storage-nya nggak harus HP. Ya tapi pokoknya agnostik ya, poinnya di situ ya. Poinnya agnostik. Nah, dari situ target replikasinya kita dengan single licensing bisa proteksi sampai 3 tempat. 3 tempat, jadi dari single source misalnya kita mau ke DR, bisa ke cloud sebagai secondary, misalnya public cloud sebagai secondary, terus tertiary-nya misalnya kita punya long term retention, kita sebutnya LTR, misalnya ke S3, AWS itu juga didukung. Jadi tadi licensingnya satu license bisa untuk 3 target. Betul, jadi bisa proteksi sampai 3 target. Satu license ini per VM ya? Per VM basis. Jadi satu VM, satu license bisa untuk tembak ke 3 target. 3 target. Dan targetnya tadi bisa beda-beda ya, maksudnya bukan 3 target yang sama juga, tapi 3 target yang satu di cloud, satu di misalnya kita masih punya yang lain ya, on premises yang lain misalnya di DRC, terus kita punya di LTR-nya misalnya contohnya S3 ya, S3 atau NFS atau apa. Pokoknya yang bukan model DRC atau bukan cloud ya gitu, bener-bener, tapi yang kayak S3 itu kan buat yang penyimpanan jangka panjang gitu. Objeknya juga bisa di public cloud. Jadi kalau mau pakai AWS juga bisa. Tapi bisa pakai lokal NFS juga itu bisa ya. Oke. Karena dia agnostik, kelebihan kita berikutnya ya kita bisa replikasikan multi hypervisor. Jadi source-nya bisa dari VMware, targetnya itu bisa Hyper-V juga. Jadi bisa mixing 2 hypervisor. Gimana ceritanya? Soalnya gini loh, jangankan begitu loh, Bro Kevin, biasanya customer either ya udah jadi kayak agama lo Hyper-V atau VMware gitu, karena biasanya tuh dua kayak minyak gitu, minyak sama air nggak bisa. Ya kita kan ngajarin murtad ya. Soalnya minyak sama air loh bro, biasanya tuh dua hal itu nggak bisa nyatu gitu. Tapi tadi Bro Kevin bilang kalau dia source-nya VMware, destination-nya Hyper-V, itu possible? Ya bisa. Sebagai ilustrasinya di sini ada slide. Misalnya kita punya 2 buah site, satu berbasis VMware, yang DR-nya itu misalnya nggak harus VMware, misalnya Hyper-V. Iya. Jadi kita akan coba pairing SCVMM namanya. SCVMM itu management tools-nya untuk Hyper-V, sedangkan vCenter ini kan untuk management tools-nya VMware. Kita akan install satu VM tambahan namanya ZVM. Jadi ZVM ini nanti jadi pairing ya, bisa ngobrol sama yang punya vCenter, bisa ngobrol sama yang punya Hyper-V. Jadi masing-masing kita tandemin satu management tools-nya ke satu ZVM ini. Jadi ZVM singkatannya Zerto Virtual Manager ya gitu. Oke. Nah, kita ada 2 flavor dari Virtual Manager-nya, ada Windows based, ada juga yang Linux based. Yep, itu buat flavornya aja ya. Flavor untuk yang lebih concern ke security biasanya maunya ke Linux based. Lalu ada lagi apa nih? Ada komponen kedua namanya VRA. VRA ini sebuah VM juga bentuknya, dia akan diinstal pada masing-masing host. Oke. Jadi kalau misalnya VMware kita punya 3 host, maka VRA ini ada 3 VRA. Ada 3 VRA yang akan masing-masing satu ya. Jadi tadi ada ZVM di vCenter-nya atau di SPC VMM-nya, lalu di setiap host yang kita punya itu pasang satu VM lagi namanya VRA. Betul. VRA ini fungsinya dia akan menangkap hasil replikasi dari pasangannya. Jadi contohnya dia akan menangkap semua I/O yang berjalan dari guest VM. Jadi guest VM misalnya di sini ada VM tambahan di sini. Ada VM, dia akan tulis ke virtual disk kan. Nah, apapun yang masuk ke virtual disk itu akan ditangkap juga atau diduplikasikan oleh VRA. VRA ini. Nah, tinggal nanti dia akan mereplikasikannya kemana. Oke. Contohnya kita bisa replikasikannya, tadi kan ilustrasinya ke 3 tempat, kita bisa ke DR. Ini contohnya dia akan replikasikan ke another VRA yang dia ada di DR, di mana kalau dia Hyper-V, misalnya hypervisor berbeda, dia akan lakukan konversi juga dari formatnya VMware, VMDK base ke VHD base. Itu di-convert langsung, betul. Di-convert. Jadi ketika dia replicate dari satu host, yang ada di satu site di DC misalnya, dilempar ke DR, itu dia sudah di-convert langsung ngikutin format yang ada di sana. Hypervisor yang tujuannya. Jadi dia VRA ini fungsinya mengkonversi. Wow. Jadi contohnya itu kalau ke DR ya. Nah kalau target yang kita pilih sebagai AWS, dia akan konversi juga ngobrol dengan appliance kita yang di cloud untuk mengkonversi ke formatnya AWS. Jadi bahkan jadi udah bener-bener tinggal install ZVM, tinggal pasang VRA di setiap host. Itu kita mau lempar kemana aja, itu si Zerto-nya, si ZVM-nya gitu ya, itu akan langsung mengkonvert sesuai
dengan format targetnya. Betul. Wah ini fungsinya nggak cuma buat replicate kayaknya ya. Wah ini buat migrasi juga bisa kayaknya deh. Ya makanya dengan tools ini use case-nya jadi banyak, bukan hanya business continuity plan untuk replication sama disaster recovery failover. Kita bisa migrasi antar hypervisor, bisa migrasi juga on premises to cloud, dan juga cloud to on premises. Biasanya kan cloud kenyang. Begitu cloud kita migrasi ke cloud kan biasanya dia bentuknya kayak one way trip ya. Betul, one way trip to cloud. Nah, dia kan berwenang-wenang, ayo masuk, tapi begitu masuk susah keluar. Begitu balik lagi nggak bisa. Iya. Biasanya gitu sih. Toolsnya tidak disediakan untuk kembali lagi ke server, nggak bisa. Iya, kereta one way aja. Tapi dengan si Zerto ini bisa dari cloud balik lagi bahkan ke on premise. Buat yang menyesal atau tiba-tiba kebentuk regulasi ya, mungkin bisa mikir nih, mungkin Zerto bisa buat tools buat migrate balik, atau mungkin ya kita move on ya. Jadi mungkin either dibalikin dan kita manfaatkan cloud sebagai DRC, tapi tetap punya interoperability, bisa pindah-pindah gitu ya. Iya betul. Dan itu sangat simpel dengan model si Zerto ini. Kita punya slide berikut juga jelasin mengenai journal base, boleh tolong dibantu. Oke, ini apa nih? Kan biasanya nih tadi nih sempat di awal ya kayaknya bahas ya. Kalau backup biasanya waktunya agak lebih jauh ya jaraknya gitu. Emang kalau Zerto tuh gimana? Kalau backup kan durasi misalnya sebagai contoh kita akan backup setiap hari ya. Daily backup. Daily backup itu berarti potensi kehilangan data RPO kita hanya 24 jam. Ya, misalnya kalau data backup jam 10 malam, terus tiba-tiba jam 7 pagi, jangan deh jam 7 malam gitu ya. Udah menjelang jam 10 malam lagi tiba-tiba kena ransomware gitu ya. Aku harus balikin ke jam 10 malam. Iya. Itu udah hilang 10 ke 9 jam lebih ya. Berarti kehilangannya 21 jam betul. 21 jam. Itu kalau backup. Kalau backup. Makanya kita up to 24 jam dengan backup. Nah, bisa juga dengan leverage namanya storage level snapshot. Nah, storage level snapshot biasanya kerjanya jauh lebih cepat. Kita bisa per 4 jam ya dengan storage. Ya, tetap aja sih 4 jam means misalnya jam 10, jam 14 ya jam 2, terus jam 18 gitu ya, terus kenanya jam 19, tetap aja mundurnya sejam. Lumayan lama. Emang betul, kalau si Zerto? Nah, kalau Zerto ini kehilangan data bisa kita minimalisasi sampai hitungan detik. Jadi RPO-nya kita bisa hanya 5 seconds. Tunggu, emang nggak apa yang di backup 5 detik? Gimana ceritanya 5 detik? Jadi bedanya kalau journal base itu kita simpan point in time. Jadi setiap state berubahnya VM ini kita akan simpan. Dan itu bisa dalam hitungan detik. Jadi per 5 detik kita akan simpan gitu. Jadi dia setiap 5 detik. Jadi nggak mandatory setiap 5 detik, tapi targetnya best effort, tapi roughly dia hitungan 5 detik itu kita bisa ambil checkpointnya. Jadi checkpointnya sangat-sangat kecil. Jadi kira-kira kayak ya kalau kita pakai hitungan 5 detik ya, berarti seakan-akan setiap 5 detik dia akan nge-capture setiap perubahan di VM itu. Betul. Dan itu akan langsung di-replicate sama dia. Langsung di-replicate dan kita bisa muter bisa play setiap 5 detik. Jadi dalam ilustrasi slide-nya ini kita misalnya jam 10 hit, kita bisa balik ke 10 kurang 5 detik. Jadi bisa kembali 10 kurang 5 detik. Bener-bener begitu kita misalnya ya kayak tadi gambarnya kan ini ya jam 10 kena disaster, misalnya kena ransomware, ya kita nggak harus mundur 4 jam, nggak harus mundur 6 jam atau lebih, kita bisa mundur langsung ke jurnal yang 5 detik sebelumnya aja. Betul, 5 detik sebelumnya aja. Oh itu lumayan sih, bener-bener akan sangat helping banget, apalagi kalau yang VM-nya mungkin transaksional ya terutama ya, karena transaction kan happening every second gitu. Mungkin kalau dulu loss-nya hilang data transaksi 1 jam aja udah sesak gitu ya, mungkin itu bisa di-reduce sampai up to 5 detik. Ya, nah dengan begini ini kan ngomongin RPO ya dari tadi. Untuk RTO-nya kita cepat boot up VM tersebut. Jadi VM itu boot up-nya misalnya 5 menit ya, 5 menit itulah yang diperlukan untuk boot up. Ya tapi kan sebenarnya karena kita sudah replicate ya, kita bisa aja dong jalan sebenarnya dengan NDR-nya dulu gitu misalnya. Nanti paling untuk nyalainnya lagi, istilahnya untuk recover ke full 100% lagi ya dengan 5 hitungan menit itu tadi gitu ya. Iya betul, kita bisa replikasikan balik lagi nanti kalau site awalnya sudah recover. Sudah nyala ya tinggal ikutin dari si yang DRC-nya gitu kan. Betul. Dan itu tetap dengan gap 5 detik aja. Iya, digatain 5 detik. Aduh kenyang sekali kayaknya nih. Kayak Sobat Berkawan udah mulai gatal nih sama ini. Jangan browsing dulu Sobat Berkawan ya, jangan browsing dulu. Jangan dulu. Kita masih ada fitur-fitur lain soalnya. Oke, kita coba lihat ada fitur apa lagi. Nah, ini
bundle-bundle apa ini? Mungkin boleh sedikit dijelasin nggak, Bro Gavin? Nah, kita bisa grouping aplikasi-aplikasi yang saling dependen satu dengan yang lain biar timestamp-nya sama. Tadi kan per 5 detik. Semua kan nanti ada yang detik ketiga, ada yang detik keempat. Kita bisa grouping jadi satu grup namanya VPG, Virtual Protection Group. Jadi contohnya ilustrasinya di sini kita punya app server, punya web server, DB server, dan file server. 4 ini kita akan tetap sinkronisasi di timestamp yang sama. Jadi kalau nanti kita recover, mereka akan konsisten antara keempat aplikasi tersebut. Oh gini ya, soalnya aku kayaknya pernah kayak gini nih. Jadi misalnya yang kena sebenarnya cuma server yang aplikasi doang gitu misalnya. Terus kita recover sama yang aplikasinya doang nih kita balikin gitu. Tapi ternyata web server DB-nya tuh ketinggalan gitu, akhirnya mereka nggak sinkron gitu kan satu sama lain. Kan. Nah itu biasa suka jadi problem. Tapi dengan grouping ini, jadi nanti sobat berkawan kalau misalnya nih dalam satu waktu itu cuma salah satu doang nih dari mereka yang kena ransomware misalnya gitu, dan kita mau balikin 5 detik sebelumnya, itu kita nggak cuma balikin dia doang, tapi yang satu grup sama dia gitu ya Bro Kevin ya. Jadi supaya maintain konsistensi dari masing-masing aplikasi ini dalam konsisten ya. Konsisten. Jadi nggak sekedar kecepatan, nggak cuma sekedar akurat datanya, tapi juga konsistensi antar VM-nya juga dijaga ya. Dengan VPG ini. Mulai gatal. Oke, ini asik sih karena ternyata nggak cuman bener-bener replicate, tapi bener-bener pinter juga gitu sih Zerto-nya. Karena kita bikin grouping supaya semua data konsisten. Kalau misalnya ada satu yang lari sendiri, ya mereka tetap dalam satu grup, kita harus balikin semuanya. Balikin semua ke state yang sama gitu. Oke, ada apa lagi nih? Kita explore lagi. Jadi dengan yang tadi saya sempat singgung, dengan toolsnya Zerto ini bisa bantu juga teman-teman untuk migrasi ke cloud maupun dari cloud ke on-premises. Nah, tapi anggaplah kalau kita mau beneran full ke cloud, kita punya namanya Zerto in Cloud. Disebutnya ZIC ya, Zerto in Cloud, di mana kita bisa proteksi antara 2 region, contohnya di sini AWS. Dari satu region AWS bisa kita replikasikan ke another region juga. Tuh. Ini mengganggu pikiran saya. Antar region. Jadi misalnya bukan antar AZ ya? Bukan antar AZ. Antar AZ kan udah ada fitur built-in ya, bisa dibikin high availability. Ini antar region itu berarti. Jadi kita punya EC2, misalnya instance-nya EC2 yang ada di region Jakarta, terus kita mau coba replikasikan secara berkala ke Singapura. Itu kita bisa lakukan proses replikasinya diotomatisasi, itu pertama. Kedua juga ada orchestration tools. Jadi nggak perlu pakai orchestration tools tambahan lagi ya? Iya, itu bisa dari Zerto-nya sudah aja. inklusif. Jadi begitu kita trigger orchestration pindah, dia akan langsung summon untuk VM-VM yang ada di region target. Misalnya di Singapura ya, kita akan nyalakan semua di Singapura. Wow, ini sih. Wah, ini banyak banget use case yang kayaknya bisa dilakuin ya sama si Zerto. Bahkan aku tadi sebenarnya agak bingung antar region, apakah itu possible? Katanya sih memang sebenarnya dari Amazon possible ya, dari AWS. Tapi mungkin nggak sih semua region available ya. Nah itu dia. Kebetulan kita ngomongin pakai Indonesia, Jakarta sih belum ada. Ya tapi memang ya ini bahkan helpful banget sih buat sobat berkawan yang mau coba gitu ya. Karena kan mungkin ya buat perusahaan skala global itu pengennya sih kalau bisa ya lintas region ya. Karena kan memang biasanya kalau kita ngomong region kan ada di satu negara itu data centernya ya. Kita nggak ngomong global katastrof ya, tapi berharap kalau bisa ya jangan di satu region lah kita punya DRC gitu kan ya. Kita apalagi kalau kita full cloud ya, kita mindsetnya kan udah global, harusnya nggak terkunci sama region juga kalau kita ngomongin backup. Dan si Zerto ini bahkan untuk region yang nggak di cover sama si backup lintas regionnya si AWS ini bisa dilakukan sama si Zerto. Iya, jadi dengan Zerto in Cloud ya. Zerto in Cloud, ZIC. Wah ini luar biasa banget nih. Tapi in case kalau ada kebutuhan compliance di mana replikasinya nggak boleh keluar dari region tertentu, kita juga bisa lakukan backup yang sama di multi AZ juga. Oh oke. Jadi antar AZ juga tetap AZ bisa juga ya. bisa. Ya harusnya sih bisa karena antar region aja bisa, antar AZ nggak susah gitu. Oke, terus satu lagi ada fitur. Nah, fitur berikutnya Zerto punya analytic platform juga. Jadi kita bisa koneksikan Zerto instance yang sudah ZVM yang sudah terinstall ke analytic platform kita. Nah, websitenya analytic.zerto.com. Website. Itu website. Nah, bayar nggak?
sudah part inklusif. Aku udah kesal kalau takutnya untuk mengakses dashboard silakan. Hanya dengan 99 enggak ya, sudah include ya. Sudah include. Nice. Jadi di dalamnya kita bisa dapat global dashboard untuk monitor berapa banyak VM yang diproteksi, berapa banyak dashboardnya, berapa banyak sites yang kita juga cover, source dan destination kemana aja, karena kan dari satu bisa ke many ya, bisa ke 3 kan akan cukup kompleks ya ngelihatnya. Nah, jadi kita kasih ilustrasi tersebut. Terus kita juga punya monitoring sama alerting. Jadi let's say adminnya bilang saya punya untuk compliance saya nggak mau RTO-nya melebihi dari 30 menit. Jadi kalau nanti ada VM yang akan tembus threshold 30 menit tersebut, akan prompt an alert ke adminnya. Oke, jadi nggak sekedar cuman kita bisa baca, bisa lihat semua ZVM yang kita kelola, tapi juga model alerting juga ada ya. Alertingnya ada untuk compliance ya. Untuk biasanya kan punya compliance. Kalau misalnya kita RPO 4 jam gimana ensure 4 jam itu bisa kita meet, kalau thresholdnya tembus gimana. Nah itu tools ini, si dashboard ini bisa kasih warning ya, kalau misalnya ada yang tidak comply dengan standar itu. Biasanya dengan begitu kan dia naik ya. RPO naik itu biasa karena perubahan datanya cukup besar. Jadi untuk menghandle perubahan data yang besar itu biasa ada kebutuhan bandwidth. Nah di analitik ini juga menyediakan beberapa informasi, misalnya berapa besar jurnal yang harus di-provide dan juga berapa banyak bandwidth yang harus di-provide. Oke, jadi biasanya kita nge-adjust ukuran jurnal yang kita izinkan sama nge-adjust bandwidth yang kita perlukan juga. Iya, antara mau naikin bandwidth atau gedein ukuran jurnalnya. Karena itu tadi untuk untuk memperbaiki RPO-nya itu kan ya. Betul. Nah itu bisa kelihatan di dashboardnya ini centralized juga. Dan dashboard ini centralized means kalau misalnya aku punya beberapa Zerto yang nyebar di beberapa site, itu bisa di manage. Betul, jadi multiple ZVM akan di reporting ke single analytic platform. Bahkan yang antar region, AWS tadi, AWS, I need to check sih. Oh gitu ya, yang AWS itu belum. Tapi ini untuk yang on-premise, itu semua bisa kita... Iya, on-premises bisa. Yang pasti on-premises pasti bisa. Yang penting on-premise-nya bisa connect ke internet ya. Iya, jadi semua ZVM yang kita install di host-host itu, host-host itu, dan vCenter yang mungkin kan multi-site ya. Kita biasa ngomong enterprise yang banyak vCenter-nya. Terus berarti kan kalau gitu banyak ZVM-nya ya? Iya betul. Nah itu walaupun tersebar di all site, kita tetap dashboard-nya dari satu. Betul, dashboard-nya satu. Means kita bisa lihat, bahkan kita bisa ngelihat semua ya kebutuhan-kebutuhan itu dalam satu tempat walaupun kita punya banyak sebenarnya site-nya. Betul, itu. Analitiknya menyediakan platform untuk itu. Udah gatal kayaknya Sobat Berkawan ya. Ya jadi Sobat Berkawan, aku mau sedikit simpulin ya. Ini udah banyak banget sih topik yang kita bahas tentang Zerto hari ini. Jadi Zerto itu banyak sih menjawab mungkin gangguan kepala Sobat Berkawan, terutama kita ngomong multi-platform virtualization. Multi-platform virtualization, multi-site juga, terus multi-cloud juga. Itu biasanya kompleks banget, apalagi banyak udah nggak kompatibel. Kalau udah pergi naik bus satu arah gitu ya. Itu semua bisa dibantu sama Zerto, karena Zerto itu bisa pertama ya tadi agnostik ya, jadi dia nggak harus pakai storage brand tertentu, bahkan source dan target itu tidak harus satu brand, dia bisa brand yang beda, dan satu license-nya itu bahkan nggak cuman cover antara satu site ke satu site gitu ya, tapi satu site ke 3 tempat, jadi satu ke DRC, satu ke cloud, satu ke yang long term storage gitu ya. Jadi memang license-nya fleksibel gitu, nggak cuman bener-bener satu titik ke satu titik. Kalau misalnya mau ada tambah titik lagi, tambah license lagi, enggak gitu ya. Udah disediain untuk 3 opsi, satu license. Nah, terus juga tadi kita ada fitur itu dengan backupnya tidak menggunakan kayak backup atau snapshot gitu ya, tapi dengan jurnal. Yang mana dengan jurnal base ini kita bisa achieve RPO yang sangat kecil sekali, bahkan up to 5 detik gitu. Dan biasanya ya kalau kita ngomongin teknologi yang konvensional kan itu impossible karena backupnya bukan berdasarkan jurnal ya, bukan jurnal base. Nah, selain itu kita juga punya tools ya, itu yang benar-benar bisa cover perpindahan bukan sekedar dari satu DC ke DRC, tapi juga bisa lintas cloud ya, tadi dengan Zerto in Cloud. Jadi misalnya cloud, misalnya kita punya AWS ya, AWS yang di region Jakarta gitu ya, terus kita mau punya gitu ya di region lain, mungkin karena kita perusahaan global gitu ya Sobat Berkawan, itu nggak usah worry juga, bahkan kita bisa melakukan ya backupnya ke sana gitu, bisa ngelakuin, kita protect ke another region. Itu luar biasa banget, dan itu ternyata
nggak sekedar cuman kita punya tools yang super powerful, tapi kita juga punya dashboard ya. Dashboard ini juga bisa memberikan analytics dan ini bisa mengcover semua ZVM yang kita manage gitu. Dan wah, ini luar biasa sih barangnya sih menurutku. Nah, Sobat Berkawan, kalau mau tahu lebih jauh tentang Zerto dan pengen ngobrol-ngobrol dengan tim dari Berka, nah Sobat Berkawan bisa hubungi email di sini, marketing@berka.id. Dan juga nanti kalau misalnya Sobat Berkawan mau tahu lebih jauh ya mungkin bisa hubungi langsung ke saya atau kalau misalnya punya nomor Bro Calvin boleh langsung dicoba gitu ya, tapi jangan coba-coba. Nanti kalau misalnya Sobat Berkawan mau tahu lebih lanjut lagi tentang solusi-solusi dan produk-produk dari HPI dan juga dari Berka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Dah. Sampai jumpa semua.